warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini di My Journal aku bakalan cerita tentang sebuah pertikaian yang sangat seru antara dua inventor peradaban teman-teman. Siapakah mereka? Seharusnya sesuai dengan thumbnail kalian tahu dong siapa. Yaps, mereka adalah Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla. Teman-teman, pertikaian mereka ini yang bakalan aku cerita adalah The War of Cards. The War of Cards. Pasti masih banyak dari kita yang belum tahu kan tentang hal ini. Ilmuwan brilliant ini, mereka itu terlibat pertikaian atau konflik pada ketika akan memasuki abad ke-19 teman-teman. Jadi mereka ini bertikai tentang sistem kelistrikan siapa sih yang lebih bagus yang bisa memberikan daya untuk menerangi dunia teman-teman. Jadi si Nikola Tesla ini dia mengembangkan sebuah sistem generator listrik arus bolak-balik atau yang kita kenal dengan alternating current atau arus AC. Kemudian pengembangan dari si Nikola Tesla ini menjadi duel maut dari direct current atau sistem arus searah yang dikembangkan oleh Thomas Alva Edison teman-teman. Si Nikola Tesla dan si Thomas Alva Edison ini adalah dua ilmuwan atau inventor peradaban yang hidup pada era yang sama. Jadi si Thomas Alva Edison ini lahir pada tanggal 11 Februari 1847. Kemudian si Nikola Tesla dia itu lahir pada tanggal 10 Juli 1856 teman-teman. Jadi jika dilihat dari tahunnya, si Nikola Tesla ini dia muda 9 tahun dibandingkan dengan si Thomas Alva Edison. Kita harus tahu dulu teman-teman, siapa sih yang lebih brilliant? Di antara mereka? Sebelum itu, aku bakalan cerita dulu siapa sih yang lebih brilliant di antara mereka berdua teman-teman. Thomas Alva Edison ini, dia itu, namun teman-teman, dari semua kontribusi dari si Nikola Tesla ini, yang paling berpengaruh dan berperan besar adalah ketika dia mengembangkan generator AC modern yang bisa menciptakan listrik AC atau alternating current atau arus bolak-balik, dan ini menjadi sistem transmisi listrik yang paling berpengaruh dan paling efisien yang digunakan di dunia hingga saat ini. Nah, teman-teman, diketahui juga si Tesla ini memiliki memori ingatan yang eidetik teman-teman. Jadi memori ini adalah sebuah ingatan di mana ketika kalian melihat sesuatu, kalian bakalan mengingatnya kembali dengan presisi yang sangat tinggi. Misalkan nih, dalam sebuah ruangan ada meja, kursi, lemari, lampu. Nah, ketika kalian mengingatnya kembali, kalian bakalan bisa mengingat tata letak dari setiap benda itu dengan sangat akurat teman-teman. Jadi nggak kebayang dong bagaimana pinternya dia. Nah, sementara si Thomas Alva Edison ini ya maklumlah karena dia nggak punya memori eidetik, jadi dia ketika mensimulasikan sebuah prototype, dia itu lebih ke gambar teman-teman. Kata orang pada saat itu ketika kita melihat meja kerja dari si Thomas Alva Edison ini, kita akan melihat berbagai gambar, berbagai kertas, pulpen dan sebagainya untuk menggambar teman-teman. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa si Thomas Alva Edison ini juga merupakan seorang ilmuwan yang sangat brilian. Bisa membandingkan dua ilmuwan ini berdasarkan temuan. Jadi teman-teman, kita juga bisa membandingkan siapa sih sebenarnya yang paling berpengaruh di antara dua ilmuwan hebat ini teman-teman dengan membandingkan hak paten yang mereka miliki. Jadi menurut Thomas Alva Edison National Historic Park, selama hidup si Thomas Alva Edison ini dia telah mengumpulkan 1093 paten. Kemudian menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2006, si Nikola Tesla ini dia berhasil mengumpulkan
cuman 300 hak paten selama dia hidup, teman-teman. Ini diumumkan di International Symposium ke-6 Nikola Tesla. Meskipun begitu, sebenarnya diketahui juga bahwa si Edison ini selain dia mengumpulkan paten dari teman-temannya, dia juga pernah membeli beberapa paten, teman-teman. Jadi nggak salah dong kalau si Thomas Alva Edison ini dia memiliki paten yang banyak banget, teman-teman. Oke teman-teman, selain kita membandingkan hal-hal sebelumnya, kita juga bisa membandingkan siapa sih sebenarnya yang memiliki pemikiran. Selain kita membandingkan hal-hal yang tadi, kita juga bisa membandingkan sebenarnya siapa sih yang lebih maju. Menurut pengurus arsip di Thomas Edison National Historic Park di New Jersey dan salah satu penulis Edison and the Rise of Innovation, Leonard de Graaf, meskipun bola lampu, fonograf, dan gambar bergerak adalah temuan dari Edison yang paling besar, namun sebenarnya teman-teman bisa dibilang temuan dia ini kurang futuristik, teman-teman, karena pada saat itu sudah banyak orang-orang lain, ilmuwan-ilmuwan lain yang juga mengembangkan hal tersebut. Hanya saja yang pertama menemukannya adalah si Thomas Alva Edison ini, teman-teman. Jadi ibaratnya dalam suatu perlombaan, si Edison ini duluan sampai ke garis akhir, teman-teman. Jika pada saat itu si Thomas Alva Edison ini nggak menemukan hal-hal tersebut, akan banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang juga akan menemukan temuan tersebut. Nah, selain itu teman-teman, si Edison ini juga dianggap sebagai orang yang berpikir agak pendek, teman-teman. Pada saat dia menolak gagasan dari si Nikola Tesla tentang sistem kelistrikan arus bolak-balik, teman-teman. Thomas Alva Edison ini dia menolak hal tersebut karena dia anggap bahwa sistem AC itu dia kurang praktis, teman-teman. Nah, si Thomas Alva Edison ini justru mempromosikan direct current atau sistem arus searah yang dia kembangkan, padahal sistem arus searah ini juga sebenarnya kurang efisien untuk diterapkan dalam skala besar. Ngomong soal futuristik, si Nikola Tesla sebenarnya yang paling pantas buat megang gelar ini, teman-teman, karena pada era baru mau memasuki abad ke-19. Sementara si Nikola Tesla ini dia udah merancang sistem nirkabel. Sistem nirkabel ini adalah sistem di mana terjadi interaksi antara dua komputer tapi dia tidak memerlukan kabel, teman-teman. Jadi dia hanya memanfaatkan jaringan seperti saat ini. Jadi bisa dibilang pemikiran si Nikola Tesla ini juga sudah lumayan maju pada saat itu. Teman, faktor keempat yang bisa kita bandingin dari kedua ilmuwan ini adalah siapa sih yang memberikan pengaruh paling besar berdasarkan apa yang mereka tinggalkan, teman-teman. Si Thomas Alva Edison ini dia kan memiliki banyak banget paten, teman-teman. Jadi dia membagikan paten-paten tersebut menjadi tugas-tugas kecil kepada para karyawannya, teman-teman. Jadi dia memastikan bahwa semua penemuannya, paten-patennya itu bisa terus dilanjutkan oleh karyawan-karyawannya dia, teman-teman. Seperti contohnya pada saat dia mengembangkan prototipe kinetoskop. Kinetoskop ini adalah alat berupa kamera yang bisa kinetoskop ini adalah kamera dengan gambar yang bergerak seperti yang saya gunakan saat ini. Nah, jadi kinetoskop itu dia kasihin aja tuh sama prototipenya, rancangannya ke asistennya dia. Jadi si Thomas Alva Edison ini kita nggak bisa bilang dia jahat, teman-teman. Jadi dia tuh baik banget juga. Sebenarnya si Thomas Alva Edison ini orangnya baik banget. Nah, kita nggak bisa menjudge dia bahwa dia ini orangnya A, B, C, D, Z, dia orangnya jahat lah, inilah, itulah. Padahal kita tuh nggak tahu bahwa dia ini juga sebenarnya baik banget, teman-teman. Sementara si Nikola Tesla ini yang paling berpengaruh adalah yang seperti aku bilang tadi, teman-teman, sistem transmisi arus bolak-balik atau alternating current yang kita gunakan sampai saat ini. Nah, sayangnya temuan-temuan yang lain dari Nikola Tesla itu olah-olah menghilang begitu, teman-teman, dari dunia. Jadi kayak nggak ada yang tahu lagi kemana sih semua penemuan-penemuan dari si Nikola Tesla itu. Jadi sayang banget ya, teman-teman, temuan dari orang jenis yang satu ini. Padahal dia itu salah satu bapak futuristik
teman-teman. Jadi ya sayang banget gitu ya. Nah, diketahui juga pada saat si Nikola Tesla ini udah tua, teman-teman, dia itu diketahui dia bangkrut, teman-teman. Jadi dia meninggal dalam keadaan miskin. Sekarang kita bakalan masuk ke part yang paling seru nih, teman-teman. Seperti apa sih War of Currents yang mereka cetuskan pada abad ke-19? Jadi War of Currents